Wali Kota Banjarmasin melantik pejabat struktural, pejabat fungsional, Wan Kepala Sekolah Lingkup Pemko Banjarmasin. Seluruh pejabat Lingkup Pemko Banjarmasin diminta agar mematuhi semua poin-poin yang terdapat dalam fakta integritas agar visi Wan Misi Banjarmasin Baiman akan segera terwujud. Dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sinang melantik pejabat struktural, pejabat fungsional Wan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, Kamarian Selasa 7 Januari 2020. Pelantikan di Aula Balai Kota Jalan RE Marta Dinata Banjarmasin Tengah ini dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansah, Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya, Sekda Banjarmasin Hamli Kursani, Wan Kepala SKPD di Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin. Melaksanakan tugas. 4. Tidak meminta atau menerima. Pemberian secara langsung. Atau tidak langsung. Berupa suap. Hadiah. Bantuan. Atau bentuk lainnya. Yang tidak sesuai. Dengan ketentuan yang berlaku. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sinang, Waitakoni Prima TV usai pelantikan meminta seluruh pejabat lingkup pemerintah Kota Banjarmasin agar mematuhi semua poin-poin yang terdapat dalam fakta integritas. Dengan melaksanakan poin-poin tersebut, maka pencapaian hasil pembangunan serta visi Wan Misi Banjarmasin Baiman akan segera terwujud. Politisi PKS ini pun menyatakan pelantikan ini dilaksanakan lantaran adanya perubahan nomenklatur di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Selain itu, untuk mengisi kekosongan jabatan yang disebabkan adanya ASN pensiunan Wan lainnya, Ibnu Sinang berharap beban pejabat yang baru diambil sumpahnya agar benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan tugas Wan fungsinya masing-masing. Hari ini kita melantik para pejabat struktural disebabkan dua hal. Pertama, perubahan nomenklatur. Makanya tadi kan asisten 1, 2, 3 dilantik semua, Bapeda dilantik semua karena perubahan nomenklatur. Tapi hanya perubahan itu saja. Kemudian yang kedua, ini sifatnya pengukuhan. Kemudian yang kedua itu adalah memang pelantikan. Jadi pejabat struktural karena kekosongan, baik itu mutasi ataupun juga promosi, dan itu sesuai dengan ketentuan. Jadi kami juga sudah menerima surat Bawaslu bahwa memang dalam proses pilkada itu minimal 6 bulan sebelum penetapan calon, yaitu tanggal 8 Januari itu adalah hari terakhir untuk melakukan pelantikan. Setelah itu bukan tidak boleh melantik, tapi boleh melantik, tapi harus izin Mendagri. Nah, ya kan, makanya bisa saja, karena setelah ini kan masih bisa melantik sebetulnya, asal izin Mendagri. Apalagi bulan Januari, Februari nanti kan kita akan melelang juga 3 jabatan kepala dinas atau eselon 2 yang kosong. Dan itu memang prosesnya sudah dimulai dari akhir Desember kemarin, sehingga kekosongan ini harus diisi dan itu dibolehkan saja. Sementara itu jumlah seluruh pejabat yang dilantik berjumlah sekitar 176 orang. Perubahan nomenklatur susunan organisasi tata kerja di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin terjadi di 2 lingkup instansi, yaitu Dinas Kominfotik Banjarmasin Wan di bagian Humas Wan Protokol Setda Banjarmasin.